Sabda Kehidupan Januari 2021. Tinggallah di dalam kasih-Ku, kalian akan berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 5-9. Setiap tahun, umat Kristiani dari gereja-gereja berbeda mendedikasikan waktu yang sama untuk berdoa, memohon kepada Allah Bapa karunia kesatuan sesuai dengan keinginan Yesus. Dia menginginkan kesatuan supaya dunia percaya. Yohanes 17 ayat 21. Dengan kesatuanlah dunia bisa berubah. Persekutuan, persaudaraan, dan solidaritas tercipta. Hal ini pada dasarnya adalah karunia dari Tuhan. Itulah sebabnya sangat perlu memohonkannya kepada Bapa dengan penuh ketekunan dan kepercayaan. Inilah pengalaman dari sekelompok orang di Spanyol yang menghayati sabda kehidupan. Sejak beberapa tahun, tepatnya selama pekan doa untuk kesatuan umat Kristiani, mereka terdorong untuk memohonkan rahmat kesatuan dan membangun jembatan dialog. Margarita menulis, kami menghubungi penanggung jawab dialog ekumenis di Keuskupan, para pastor dari gereja Katolik, dari gereja Ortodoks, dan gereja Evangelis. Kami berkumpul untuk berdoa sebagai umat Kristiani yang bersatu. Pertama kali di gereja Katolik, dan kemudian di gereja Ortodoks. Setiap kali, gereja dipenuhi oleh sukacita yang datang dari kehadiran Tuhan. Dialah yang membuka jalan menuju kesatuan. Untuk tahun 2021, komunitas monastik Grand Cham mengusulkan sebuah moto yang sangat efektif untuk perjalanan bersama ini yang diambil dari Injil Yohanes. Tinggallah di dalam kasih-Ku, kalian akan berbuah banyak. Sebuah ajakan yang mendesak untuk hidup dan bekerja bagi kesatuan umat Kristiani pada hari-hari istimewa ini, dan melanjutkannya sepanjang tahun, di sepanjang hidup kita. Perpecahan di antara gereja adalah luka yang dalam yang perlu disembuhkan. Pertama-tama dengan belas kasih Tuhan dan juga dengan komitmen kita untuk saling mengenal, saling menghargai, dan bersama-sama menjadi saksi Injili. Dengan kata-kata ini, Yesus mengungkapkan kepada kita langkah-langkah pasti yang perlu kita lakukan. Pertama-tama, untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat hubungan pribadi kita dengannya, untuk mempercayakan hidup kita kepadanya, untuk percaya pada belas kasih-Nya. Sungguh, Yesus selalu setia, tinggal bersama kita. Pada saat yang sama, Dia memanggil kita untuk mengikutinya dengan pasti, untuk menjadikan keberadaan kita seperti Dia, sebuah hadiah bagi Allah Bapa. Dia mengusulkan kepada kita untuk meneladaninya dalam memenuhi kebutuhan setiap orang yang ambil bagian dalam hidup keseharian kita dengan kemurahan hati dan tanpa pamrih, sehingga menghasilkan buah yang banyak. Tinggallah di dalam kasih-Ku, kalian akan berbuah banyak. Begitu relevan kata-kata Chiara Lubich ini, yang disampaikan di Jenewa pada bulan Oktober 2002 pada perayaan Hari Reformasi. Betapa dunia mendambakan kasih. Yesus telah bersabda bahwa dunia akan mengenali kita sebagai murid-murid-Nya, dan melalui kita, dunia akan mengenali Dia melalui kasih timbal balik, melalui kesatuan. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Kita telah memahaminya. Masa kini meminta kasih dari kita masing-masing, meminta kesatuan, persekutuan, solidaritas, dan juga memanggil gereja untuk membangun kembali kesatuan yang terkoyak selama berabad-abad.
Ini adalah reformasi tertinggi yang diminta surga dari kita. Inilah langkah pertama yang diperlukan menuju persaudaraan universal dengan semua orang di dunia ini. Faktanya, dunia akan percaya jika kita bersatu. Yesus telah mengatakannya, supaya mereka semua menjadi satu, supaya dunia percaya. Yohanes 17 ayat 21. Tuhan menginginkan hal ini. Semoga Dia memberi kita rahmat, jika bukan untuk melihat semua ini tercapai, setidaknya untuk mempersiapkannya.